Halo, selamat datang kembali di channel Bos Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semuanya, dimanapun Anda berada? Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba masih membahas tentang Pinetuk, sahabat-sahabat semuanya, ya. Jadi dalam video ini, saya mencoba untuk membahas tentang sedikit KYC, ya, atau KYC. Tapi sebelumnya sahabat semuanya yang belum subscribe channelnya Bos Jim, silahkan di subscribe dulu ya. Kemudian sahabat-sahabat semuanya like dan kemudian silahkan di share atau dibagikan ke teman-teman para pionir yang lain atau sahabat-sahabat yang belum bergabung dengan Pinetuk. Baik, dalam kali ini saya mencoba untuk membahas sedikit saja tentang KYC ya. Teman-teman pionir, saya ingin memberi penjelasan tentang beberapa hal yang mungkin pada saat ini mungkin salah dipahami ya tentang pemberian waktu KYC yang 15 menit. Nah, banyak yang mengira bahwa yang waktu 15 menit itu adalah waktu kita menyelesaikan KYC. Sebenarnya bukan, sahabat semuanya ya. Itu waktu untuk 15 menit dihitung dari misalnya kita klik petir nih, ya kan? Kita klik petir, kemudian ada undangan KYC, ya. Kalau sampai 15 menit undangan KYC itu tidak direspon atau kita tidak respon nih, misalnya kita udah lihat, wah ini kok ada undangan KYC gitu kan. Kita biarin aja. Nah, dalam 15 menit itu akan menghilang teman-teman dan akan diberikan ke pionir yang lain untuk melakukan KYC. Bukan waktu kita menyelesaikan KYC. Ya, ini adalah berdasarkan pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman. Saya tidak tahu pengalaman sahabat-sahabat semuanya apakah dalam waktu 15 menit atau teman-teman ngebut-ngebut untuk melakukan KYC. Slow aja, santai saja. Kita punya banyak waktu. Kita diberikan waktu lebih dari 1 jam kok untuk menyelesaikan KYC itu. Ya, waktu yang 15 menit adalah waktu tunggu. Ya, aplikasi itu nunggu loh. Mas, ini tak kasih kesempatan kamu KYC. Saya kasih kamu 15 menit untuk merespon. Apakah kamu respon enggak? Ya, kalau tidak merespon, tidak melakukan allow atau tidak menanggapi KYC tersebut, berarti sudah kesempatan diberikan kepada orang lain ya. Nah itu teman-teman ya. Terus mengenai waktu untuk pelaksanaan KYC, sebenarnya itu kita diberikan sampai banyak sekali, kadang sampai 1 jam ya. 1 jam juga bisa tergantung kebutuhan kita ya. Kalau kita sudah menjalankan KYC, kemudian memasukkan, itu waktunya sangat banyak kok. Sebenarnya tidak dibatasin sebenarnya. Cuman kalau kelamaan kan terlaluan namanya, kalau kelamaan. Apa sih yang dikerjakan ya? Ya. Kemudian yang sering menjadi kendala adalah pada poin nomor 3. Sebenarnya pada poin nomor 3 aja sih yang menjadi kendala. Kalau yang pertama itu adalah memilih memilih negara, kemudian memasukkan alamat, itu saya rasa tidak ada kendala teman-teman ya. Cuman memang di poin nomor 3 itu adalah liveness check itu. Ya, liveness check yang sering gagal. Nah, itu teman-teman harus diulang sampai berhasil teman-teman ya. Harus diulang terus, jangan pernah menyerah. Ulang. Kalau gagal ulang. Memang kendalanya di liveness check itu saja. Satu-satunya kendalanya di situ. Yang lain ngisi data saya rasa tidak ada kendala. Cuman mungkin ya kendalanya hanya di bahasa Inggris. Ya, mungkin bahasa Inggris. Teman-teman kalau ada kendala silahkan bisa menghubungi leader kalian atau di atas kalian yang pengundang kalian, bisa dihubungi untuk minta bantuan. Ya, boleh juga kalau yang ada di grup saya terutama, boleh juga japri saya kalau misalnya menerima KYC, boleh japri saya, boleh tanya saya, karena pengalaman saya juga ini udah beberapa puluh orang ya yang menjapri saya langsung karena dia mendapatkan KYC. Ya saya bantu pelan-pelan, walaupun saya ada kesibukan, saya berusaha untuk bantu teman-teman ya, karena di situ mulai dari mengisi data ya kan, alamat, pokoknya data dan semuanya itu menggunakan bahasa Inggris semua. Itu bagi teman-teman yang awam mungkin yang tidak paham bahasa Inggris ya nggak apa-apa, langsung pakai 2 HP, pakai Google Translate 1, kemudian sambil mengisi 1 ya. Nah,
Kemudian selanjutnya teman-teman ya, eee, untuk dipahami bahwa memang bahasa undangan KYC untuk pioner itu, pioner Indonesia ini memang dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris memang ini yang mungkin, eee, agak ribet bagi yang tidak paham bahasa Inggris atau yang tidak punya dasar bahasa Inggris. Tapi teman-teman silakan, minta pendampingan sama keluarga atau apa yang paham dengan bahasa Inggris, atau bisa juga menggunakan Google Translate untuk mengikuti KYC tersebut ya. Nah, kemudian teman-teman, banyak istilah-istilah yang muncul di KYC seperti dengan surprise tax pilot biasanya ya. Surprise tax pilot itu, Anda gagal mengekspresikan, muka terkejut misalnya ya, muka kayak kita nganga atau senyum atau apa, kadang gagal. Ya kenapa? Apa sih tujuannya, kita disuruh untuk buka mulut ataupun sebagainya ya, itu karena tujuannya adalah memvalidasi, KTP kita ya, apakah atau identitas kita, apakah ini manusia atau enggak, ya kan? Kalau misalnya tanpa kita mengedipkan mata atau segalanya, itu nanti diindikasikan oleh Kortim itu hanya foto, ya, itu orang mati. Nah, itulah, itu contohnya, itu contoh kasarnya, ya kan. Itu masuk akal juga sih, ya kan. Mereka juga sudah memikirkan, ya, mereka sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu, ya kan. Nah, kemudian ada lagi teman-teman ya, tadi adalah natural touch pilot itu, Anda gagal mengekspresikan muka terkejut ya, berarti yang nganga atau kedip-kedip itu kan gagal, itu yang sering lama, ya itu yang sering diulang terus ya. Kemudian ada lagi satu ya, sama juga surprise tax pilot katanya, tugas terkejut gagal. Di situ juga ada istilah-istilah nanti kalau teman-teman KYC yang perlu di garis bawahi yang dua itu ya. Nah, untuk itu teman-teman semua ya, lakukan dengan sabar, jangan putus asa, dilakukan berulang-ulang kali untuk KYC-nya. Semoga teman-teman semua segera mendapatkan KYC untuk P-Network ini, dan kita berharap sih ini cuma harapan teman-teman. Kita berharap P-Network ke depannya ada harganya, dan ya paling mentok lah, kita berharap bisa melewati daripada Ethereum ya. Kalau tidak bisa melewati BTC ya minimal Ethereum atau Solana lah bisa dilewatin, ya kan. Nah, itu teman-teman sahabat semuanya. Kemudian kemarin ada yang tanya masalah tugas utama dari validator itu apa sih Bang, katanya ya kan. Saya tambahin dikit aja ya. Tugas validator sebenarnya adalah memvalidasi dokumen daripada pioner ya, teman-teman kita semua. Itu sebenarnya tanggung jawabnya sangat besar sahabat semua ya. Sebagai seorang validator, Anda bertanggung jawab terhadap data mereka. Apabila data itu disalahgunakan oleh Anda ya, maka siap-siap akun Anda akan enggak tahu lah, mungkin akan dihanguskan atau di-banned oleh Kortim ya. Untuk itu, kalau Anda sudah menjadi seorang validator, Anda harus memegang teguh ya kepercayaan dari Kortim. Jangan pernah menyebarkan informasi ya tentang dokumen para pioner. Ingat, jangan pernah menyebarkan informasi tentang dokumen para pioner apabila kalian dipercaya atau mendaftar sebagai seorang validator. Validator itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ya. Dan perlu diketahui juga teman-teman, kalau menjadi seorang validator itu Anda mendapatkan upah 1 Pi nanti apabila mereka lolos KYC. Anda berhak mendapatkan 1 koin P-Network apabila yang Anda validasi lolos KYC. Ya. Nah, seorang validator juga teman-teman sebenarnya tugasnya bukan mengundang sebenarnya. Ya ini banyak yang saya lihat sih banyak yang bilang, "Wah, Bang, kalau sudah jadi validator undang kita." Undang kita, Bang, gitu. Bukan, teman-teman. Seorang validator itu tugasnya seperti tadi, memvalidasi daripada data-data para pioner ya.
memvalidasi. Ingat, memvalidasi bukan mengundang, ya. Karena KYC itu diberikan secara random, teman-teman, disebar secara random, ya secara acak, bahasa kasarnya secara acak lah, tidak ngerti random, ya. Jadi bukan kita yang mengundang validator, tapi core team memberikan secara acak. Ya, jadi itu jangan sampai salah paham, sahabat semuanya. Mungkin teman-teman yang ragu, ya, kalau teman-teman lihat di akun saya berisi sekitar 2000-3000 pin network, tapi yang menjalankan yang aktif itu ngenes, yang menjalankan kan itu sedikit sekali. Nggak nyampe setengahnya, ya, nggak nyampe setengahnya yang jalan yang 3000 orang. Bayangkan saja. Tapi no problem, ya, nggak masalah. Kita tetap menjalankan walaupun orang lain juga tidak percaya atau berhenti di jalan, tidak masalah. Itu juga itu gratis, ya. Mungkin sekian dulu teman-teman semuanya dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap menaruh harapan walaupun kita dibilang halu, no problem, ya kan. Ya, mungkin itu saja penyampaian hari ini tentang pin network. Dan nextnya kita bahas-bahas yang lain lagi. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan klik petirnya. Jangan pantang menyerah. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pin network, salam petir.